Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membahas di dalam kitab Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Awtar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, yang mana kitab Nailul Awtar dikarang oleh Al-Imam Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan orang yang meninggalkan sembahyang karena malas itu tidak dikatakan kafir, tetapi kalau dia tidak bertobat dan muqadha, orang itu tetap masuk neraka namun tidak kekal. Seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di pendapat kuat di kalangan ulama-ulama kita bahwa orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka orang yang seperti ini berdosa, wajib mengqadha, wajib bertobat dan mengqadha, dan tidak dikatakan kafir. Kalau seandainya dia tidak bertobat dan tidak mengqadha, maka orang ini berdosa, dimasukkan ke dalam neraka namun tidak kekal. Alias kalau masa tahanan di dalam neraka itu sudah selesai, maka dia dikeluarkan dari neraka, seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Adapun yang kedua, orang yang meninggalkan sholat itu bukan karena malas, tapi karena mengingkari kewajibannya. Kalau orang itu mengingkari kewajiban tentang sholat, walaupun hanya satu daripada 5 sholat yang wajib, dia ingkari salah satunya saja, apalagi semuanya, maka orang ini sudah dikatakan murtad, keluar dari agama Islam. Dan itu pendapat yang kebanyakan ulama seperti demikian. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-519. Farawa Ibnu Mas'udin qala, Ibnu Mas'ud meriwayatkan dan ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki-maki, menghina, mencaci orang-orang Islam itu adalah fasik, perbuatan dosa. Jadi kalau ada seseorang muslim menghina saudaranya dengan perkataan caci makian, maka itu adalah termasuk dosa, perbuatan fasik. Dan banyak sekali ya orang zaman sekarang ini, terutama anak-anak muda, entah di mana itu bahasa itu bisa keluar. Mungkin dari TV, dari YouTube, mengatakan kalimat anjing,
kalimat apa namanya itu anjay apa istilahnya itu anak-anak itu terkadang tanpa sadar dia mengucapkan itu kepada temannya. Itu adalah termasuk sibabul muslim, mencaci saudaranya yang muslim. Walaupun itu mungkin guyon atau mungkin temannya sudah terbiasa dengan kata-kata itu, tapi itu termasuk perbuatan yang jelek. Itu bukan kalimatun thayyibah, bukan kalimat yang baik. Jadi nggak boleh diucapkan. Dan orang yang menghina orang lain, seseorang menghina saudaranya muslim dengan cacian makian, maka itu termasuk perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kufur. Jadi kalau ada orang yang Islam, dia bunuh, dia perangi, dia musuhi sampai dia bunuh, maka itu adalah perbuatan kufur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Dzar, daripada Abu Dzar Al-Ghifari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Abu Dzar mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kufrun wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, kata Nabi, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal ia mengetahuinya bahwa dia itu bukan ayahnya, melainkan itu adalah perbuatan kufur. Jadi umpama ada seseorang mengatakan si fulan itu adalah bapakku, maksudnya bapak biologisnya, orang tua kandungnya, dan dia mengetahui bahwa orang itu bukan bapaknya, cuman dia mengaku-ngaku saja orang itu sebagai bapaknya dia, maka itu adalah perbuatan termasuk perbuatan kufur, yakni mengingkari nikmat Allah Ta'ala. Tapi kalau seandainya yang dimaksud ini bukan ayah kandung, seperti umpama itu kita manggil seseorang yang lebih tua namanya abah, ayah, maksudnya itu adalah orang ini kita anggap sebagai ayah kita karena dia orang tua panutan kita, maka kita memanggil beliau sebagai ucapan abah atau ayah. Maka yang seperti itu bukan menasabkan orang tersebut dengan nasab bapaknya dia, bukan. Itu enggak apa-apa ya. Ya seperti umpama itu ayah angkat saya, itu adalah guru saya, itu orang tua saya, maksudnya kita memanggil mereka itu dengan sebutan abah atau ayah atau abi atau abuya, itu adalah ungkapan penghormatan kepada mereka. Yang dimaksud di sini adalah mengakui seseorang itu sebagai bapaknya atau mengakui seseorang sebagai anaknya, dan itu dia maksudkan adalah sebagai nasab daripada keturunan dia atau keturunan bapaknya si fulan. Maka ini yang disebut namanya kufrun. Maksudnya mengingkari daripada nikmat Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi perlu dibedakan ya. Kita di pesantren itu kalau manggil guru tuan kita, yakni guru kita, biasanya kita panggil dengan abuya, yakni ayahku. Kalau manggil istrinya pimpinan biasanya umi,
yakni ubi mamaku. Dan itu biasa ya di mana-mana. Kita manggil Habib yang tua biasanya juga panggilan dengan kata-kata abah. Orang Banjar biasanya manggil abah. Abah itu bahasa Arab ya, abah itu. Abah asal kata abati, ya abati, wahai abahku. Nah, abah itu adalah panggilan bahasa Arab abah tadi. Maksudnya beliau kita anggap sebagai orang tua kita di dalam mendidik ruhaniyah kita. Nah, yang tadi dikatakan kufur adalah mengatakan seseorang itu adalah bapaknya dia, yakni bapak biologisnya. Itu yang tidak boleh. Wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa mengakui apa yang bukan miliknya. Apa saja yang bukan miliknya? Dari yang kecil, barang-barang bukan punya dia, dia akui punyanya. Bukan tanahnya dia, dia akui tanahnya. Di balik nama. Sering kan gitu, mencuri di balik nama, banyak sertifikat palsu, atau apa saja, sampai ibarat kata yang terbesar adalah mengakui seseorang itu sebagai bapaknya. Falaisa minna, orang yang mengaku-ngaku itu padahal yang diakui itu bukan punyanya dia, maka falaisa minna, orang itu kata Nabi bukan golongan kami, bukan golongan kita, yakni bukan umatku. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar, dan hendaklah siap-siap, hendaklah dia mempersiapkan diri tempat duduknya terbuat daripada api neraka. Jadi orang yang mengaku-ngaku tadi, kata Nabi kalau bahasa kitanya, kalau dia tetap mengaku, ya sudah, siapkan saja tempat duduknya dari neraka, alias orang itu masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Imam Muslim. Jadi itu beda dengan bapak angkat. Beda. Makanya kita sebutkan tadi kan ya, bapak angkat. Begini ya, masalah bapak atau anak ini itu ada beberapa bahagian, beberapa sebutan nama. Yang pertama ada yang kita sebut bapak biologis kita. yakni umpama ada seseorang laki-laki menikah dengan perempuan, seperti halnya bapak mama kita menikah. Setelah menikah, maka ibu kita hamil, mengandung kita, lalu kita lahir. Bapak kita dan mama kita itu adalah orang tua asli kita, yakni biologis kita, terutama bapak itu. Yang kedua, ada yang namanya juga bapak angkat. Sebelum kita bapak angkat, bapak tiri dulu. Bapak tiri. Umpama ibu kita bercerai dengan suaminya, yakni dengan bapak kita. Dengan bapak kita. Baik cerai hidup ataupun cerai mati. Kemudian ibu kita ini menikah lagi dengan seorang laki-laki. Kita dengan suami ibu kita yang baru, kita panggil namanya adalah bapak juga, tapi namanya bapak tiri. Kalau kebalikannya ibu tiri.
Nah, kita tidak ada saling waris mewarisi ya dengan bapak tiri kita ini. Kalau bapak tiri kita itu punya harta atau kita punya harta, kemudian meninggal salah satunya, tidak saling waris mewarisi dan tidak bisa menjadi wali nikah. Bapak tiri itu tidak bisa menjadi wali nikah kepada anak tiri, nggak bisa. Kemudian yang ketiga adalah bapak susuan. Bapak susuan. Contoh, saya dengan istri saya mencari anak kecil ke panti asuhan umpama. Dapatlah umur 3 hari umpama, atau baru seminggu atau berapa gitu ya, atau bersebulan 2 bulan. Lalu kita ambil anak tersebut, lalu saya ambil, lalu anak itu disusuin sama istri saya. Disusuin. Setelah disusuin sama istri saya ini, maka saya dengan anak ini disebut namanya anak susuan atau ayah susuan. Paham kira-kira? Saya dengan anak saya ini, anak angkat juga ini, tapi namanya anak angkat susuan. Saya dengan anak angkat susuan ini menjadi mahram alias tidak batal di dalam berudu apabila bersentuhan, berarti tidak boleh menikah. Cuman masalahnya saya tidak boleh menjadi wali nikahnya dan juga tidak saling waris mewarisi. Cuman keuntungannya adalah tidak batal saja di dalam berudu alias menjadi mahram dengan sebab susuan. Berapa sudah itu? 3 ke 4 tadi? 3 ya. Disebut namanya bapak susuan. Jadi ada ayah asli, ada ayah tiri, ada ayah susuan. Yang keempat ada namanya ayah angkat. Ayah angkat. Contoh, saya dengan istri saya mengangkat anak, ngadopsi anak. Kalau tadi ngadopsi juga, cuman masih bayi. Saya mencari anak, ternyata dapatlah anak di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun atau 3 tahun, lalu saya ambil anak tersebut, saya adopsi. Tentu kalau sudah besar ini di atas 2 tahun tidak bisa lagi disusuin. Maka saya dengan anak saya ini, anak angkat ini, tidak ada hubungan apapun juga. Artinya tidak saling waris mewarisi, tidak bisa menjadi wali nikah, dan kalau bersentuhan, jikalau perempuan anak itu, saya batal. Mudah dipahami kira-kira? Ini disebut namanya anak adopsi, anak angkat. Anak adopsi lah bahasa kitanya. Kalau adopsi itu kan berarti resmi ya, ada suratnya. Ada suratnya. Kemudian yang kelima, ayah angkat. Ayah angkat ini ya kita ngangkat seseorang itu jadi ayah kita. Tidak ada surat menyurat, tidak ada surat adopsi dan tidak. Cuman kita anggap orang itu sebagai orang tua kita. Dia panggil kita anak, kita panggil dia abah. Nah, lalu orang itu bilang ini anak angkatku ini. Guru sekumpul sering ya dan banyak kali mengangkat seseorang sebagai anak angkat beliau. Dalam pengajian beliau itu sering anak-anakku kata beliau, anak-anakku, ini anak angkatku. Anak angkatku, anak angkatku. Artinya berhubungan dengan secara belajar dengan rohaniyah bahwa ini adalah anak angkatku. Di akhirat nanti saling memberikan syafaat gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang keenam, ayah yang kita anggap sebagai guru kita, yang kita anggap sebagai ayah. Itu yang biasanya di pesantren biasanya pimpinannya dipanggil abuya.
ini ayah kita, ayahku. Ya. Ayahku. Itu guru ya. Kemudian sisanya ya bapak umum, bapak-bapak, ibu-ibu. Artinya ya kita panggil orang, kalau orang itu tua, dan kita panggil bapak, ibu. Nah, itu ya. Udah dipaham tadi ya permasalahan tadi. Ya. Setelah melahirkan, itu ayah tiri. Nah, ayah tiri. Tidak ada sangkut paut waris mewaris, tetapi menjadi mahram. Artinya antara anak tiri dengan ayah tiri itu kalau dia beda jenis, yakni beda kelamin, umpama anaknya perempuan, bapaknya kan jelas laki-laki, itu tidak batal wudunya. Tidak batal. Anak tiri masuk anak tiri. Tidak apa-apa, boleh aja. Tidak, bukan itu kita mengaku itu ya sebagai ayah kita. Artinya sebagai ayah angkat kita. Dan itu sering terjadi ya, sering terjadi. Umpama ada orang punya anak kembar. Saya umpama punya anak kembar. Istri saya nggak nyanggup memelihara 2 anak. Jadi saudara saya datang, katanya saya aja yang pelihara lah, yang itu satunya. Saya aja yang pelihara katanya, supaya dipisahkan. Artinya jangan terlalu dekat. Kalau dekat kan biasanya itu sakit satu, sakit juga yang lain. Kan itu bisa gitu ya. Anak kembar tuh ada kontak batin itu. Aku aja pelihara sampai besar. Ya, lalu anak ini manggil saudara kita itu abah. Ya, padahal kita abahnya. Nah, itu sebutan itu artinya bukan dinisbahkan sebagai bapak asli kita. Artinya bapak yang melihara kita. Nah, yang di sini yang dikatakan tadi, yang dimaksudkan itu merubah jati diri yang asli. Dia tahu itu bukan bapak dia, tapi dia ngakuin itu bapak saya. Koar-koar di sana apalagi sampai ibarat kata yang menikahkan nanti adalah bapaknya yang bukan aslinya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, termasuk di Banjarmasin yang banyak ya. Kalau di Balikpapan ada atau tidak, wallah alam, mungkin adalah 1-2, tapi tidak ketahuan. Di Banjarmasin itu banyak terjadi. Atau di Samarinda, tahu Samarinda ya? Yang paling banyak Banjarmasin itu saya lihat di Facebook berapa kali. Apa itu? Orang yang mengaku-ngaku Habib. Mengaku-ngaku Habib keturunan Rasulullah. Tidak 1-2 tuh. Dalam setahun ini saya dapatnya ada 3 atau 4, atau saya lihat di video YouTube itu. Digerebek sama orang-orang. Digerebek sama para habaib yang asli. Mengaku-ngaku sebagai dzurriyyat Nabi. Bangsanya Al-Idrus, bangsanya Asegaf. Kenapa? Karena mereka tahu di Banjarmasin itu kalau Habib pasti laku. Artinya orang itu segan dengan namanya Habib tadi. Dihormati di Banjar itu. Nah, akhirnya ada orang-orang yang niatnya jelek, dia bukan Habib, ngaku-ngaku Habib, lalu orang Banjar ini ngasih duit, ya, hormat, ya, takut dengan Habib ini kalau dia berdoa pokoknya dihormatin, disegani. Dan itu sering terjadi, akhirnya jadi bisnis gitu. Ini Habib palsu ini, itu nggak boleh itu.
mengaku bapaknya saja, mengaku bapak seseorang yang bukan bapak aslinya saja, merubah identitas itu aja sudah haram, apalagi mengaku dzurriyyat Rasulullah SAW. Itu lebih parah lagi, itu lebih besar dosanya lagi. Hah? Ya. Hah? Ya. Jadi hati-hati ya seperti mengaku-ngaku itu. Nah, kemudian ada lagi namanya ini, saya lupa tadi sekarang baru ingat. Apa itu? Bapak biologisnya, perhatikan ini sering terjadi di zaman sekarang ini. Nauzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Itu bapak aslinya, tapi dalam Islam putus hubungan nasab. Apa itu? Yaitu naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ada umpama seseorang berpacaran lalu dia melakukan hubungan di luar nikah. Hamillah si perempuan tadi, sebulan atau 2 bulan ketahuan lalu menikah. Ini yang orang Banjar namanya GBHN. Bukan garis-garis besar haluan negara, tapi GBHN, gawi berdahulu hanyar nikah. Saya jadi penghulu itu berapa kali mendapati kasus seperti itu. Waktu saya jadi penghulu banyak sekali, maksudnya ada beberapa kali mendapati kasus seperti itu. Maka anak yang dikandung oleh perempuan ini jikalau lahir, itu anak tetap anak mamanya. Anak mamanya, tapi binnya tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya. Tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya, walaupun ibarat kata itu darah daging dari bapaknya, tapi dalam Islam tidak bisa. Alias bapak dan anak ini itu tidak bisa saling waris mewarisi dan tidak bisa menjadi wali nikah. Bapaknya ini nggak bisa jadi wali nikah. Pokoknya putus hubungan itu putus hubungan nasab. Walaupun ibarat kata setelah hamil menikah si laki perempuan ini, pendapat yang kuat tidak bisa. Paham kira-kira ya? Di Balikpapan pernah terjadi kejadian itu. Saya tidak sebutkanlah namanya. Kalau saya sebutkan namanya, apalagi bapaknya, pasti banyak yang tahu. Kalau saya sebutkan nama bapaknya, pasti tahu. Nah, ini si fulan sering ikut menghadiri pengajian saya. Kalau saya mengajar itu di masjid, dia sering hadir. Waktu saya jadi penghulu, dia datang ke saya, dia bilang, "Guru, saya mau menikahkan anak saya perempuan. Cuman masalahnya guru terus terang," katanya dia nih, "ini bahar itu kecolongan, artinya hamil dulu baru menikah. Jadi gimana caranya guru?" Jadi saya bilang, "Pian tidak bisa menikahkan anak pian. Cuman kalau saya tidak bisa menikahkan guru, nanti malu anak saya." Gampang kata saya. Saya gampang masalah ini. Sudah, saya tidak bisa menikahkan, saya kan bukan wali hakim, bukan wali hakim, saya cuma penghulu saja. Bapaknya juga nggak bisa nikahkan, lalu saya datang ke KUA. Wali hakim itu kan kepala KUA, bukan penghulu yang ini, bukan. Apalagi sekarang nggak ada penghulu. Nggak ada penghulu. Saya datang kepala KUA, saya bilang, "Pak, kasusnya begini. Apa dia bilang? Ya sudah Pak Ustadz, katanya, besok itu bapaknya, anak yang perempuan sama calon suaminya suruh ke kantor.
saya yang nikahkan. Ini kan bapaknya terhormat nih, bapaknya orang terkenal, apalagi bapak-bapaknya ini kainya ini yang ini, wah terkenal banget. Kalau saya sebutin namanya pasti tahu semua. Jadi akhirnya saya telepon, Pak, besok sampean datang ke kantor sama anak sampean yang perempuan sama calon suaminya. Gimana guru? Dinikahkan secara wali hakim. Nikahnya wali hakim. Jadi kepala KW yang nikahkan. Cuman nanti kita bilang itu main-main saja. Supaya anak ini enggak curiga, kita bilang itu main-main saja. Saya bilang itu latihan kata saya. Padahal itu beneran. Padahal itu beneran. Saya kokolikong dengan kepala KWA-nya. Sudah guru kata, sudah Pak Ustadz kata sini. Besok datang saya bilang saya sudah kontak bapaknya ini. Anaknya perempuan nggak tahu, mantunya yang laki-laki nggak tahu. Saya bilang, Mas, nanti latihan ya nikah di kantor tuh. Ya kak, iya kata, masuk saja ke kantor. Di kantor itu dinikahkan sama kepala KUA, wali hakim. Nggak pakai buku-bukuan, nggak pakai buku-bukuan. Tapi walinya wali hakim. Nah, cuman mungkin mantunya ini pintar. Setelah dia keluar, kata dia bilang, Pak Ustadz, kenapa saya dinikahkan? Oh, kata saya itu mainan aja, itu latihan. Nikahnya besok hari Minggu, kata saya. Di hari Ahad, undangan datang. Pejabat-pejabat banyak datang, kiai-kiai banyak datang, guru-guru banyak datang. Saya jadi pengulu, saya jadi bawa berkas. Saat itu saya bacakan khutbah nikah dan seterusnya, ibarat kata ya, membawa acara lah biasa kata. Lalu saya panggil bapaknya perempuan ini, karena ini jamaah saya. Pak, sini Pak. Saya bilang, Bapak kayak menikahkan atau saya? Ini cuma aja, sandiwara. Padahal yang asli yang kemarin. Saya aja Pak Ustadz, sudah nikahkan waktu itu, tanda tangan dan sebagainya, sudah selesai. Dan sunnah ya, menutupi aib. Kalau ada orang berzina, kita tahu, kita wajib menutupin. Bukan sunnah tapi wajib menutupin aib itu. Jangan sampai kita bongkar-bongkar aib orang. Masalah seperti itu jangan. Ya, jadi saya bilang sudah aman saja. Senang, bisa senang dia. Selesai acara dikasih amplop banyak banget saya. Isinya maksud saya. Datang saya ke KUA, bagi-bagi Pak. Dikasih banyak Pak, bagi-bagi Pak. Selesai. Itu caranya. Dan itu dah 1-2 saya dapati seperti itu. Dah 1-2 dalam masalah itu. Nah ini orang tua benar nih. Dia ngerti ngaji, lalu dia bilang. Ada juga kejadian. Waktu itu kalau tidak salah, bukan saya yang wali nikahnya. Orang ini mau nikahkan anaknya. Sebenarnya saya yang menikahkan itu. Lalu teman-temannya bilang, satu RT-nya bilang, dinasehatin, Mas kata bahasa kitanya, itu sampean itu anak perempuan sampean itu bukan anak sampean loh. Itu anak angkat sampean. Jadi yang menikahkan itu bukan Ustadz Muhid, itu wali hakim itu, kepala KUA. Akhirnya dia kepingin menikahkan sendiri. Oh, enggak boleh. Kami bongkar rahasia kalau sampean menikahkan itu enggak sah nanti. Akhirnya dia datang ke KUA, akhirnya dinikahkan di KUA. Nah, itu terjadi seperti itu. Itulah yang ada. Saya waktu pertama kali datang dari Hadramaut ya, diundang ceramah di salah satu sekolahan. Gurunya ini cerita dengan saya, dia bilang di akhir zaman tuh katanya kan salah satu tanda hari kiamat banyaknya orang melakukan perzinahan. Kata saya benar. Nah, lalu dia menafsirkan hadis itu. Saya memahami hadis itu katanya banyaknya perzinahan itu adalah bisa secara zahir banyak orang berzina atau tidak secara zahir tapi secara makna. Maksudnya begini, ada orang dulu berzina, hamillah perempuan itu lalu dinikahin sama pacarnya.
Ini kan tidak bisa saling, alias bapaknya tidak bisa menjadi wali nikah kepada anaknya. Ternyata yang lahir itu perempuan. Kemudian besar anak ini mau menikah, bapaknya ini, bapak yang hasil anak ini, bapak zina ini menikahkan putrinya. Apa hasil pernikahan itu? Tidak sah. Setelah tidak sah punya anak lagi, menikah lagi, itu sampai terus-terusan itu tidak sah. Makanya kalau ada anak-anak zina yang menjadi wali itu bukan bapaknya, tapi siapa yang menjadi wali? Wali hakim, kepala KUA. Jadi kalau wali hakim itu ibarat kata pemutihan. Paham pemutihan itu? Pemutihan artinya sudah pemutihan nasab pada saat itu. Setelah wali hakim menikahkan, sah pernikahannya. Setelah dia menikah secara sah, jadi wali hakim, kepala KUA yang sebagai wali hakimnya, nanti setelah dia menikah lalu punya anak, bapaknya ini boleh menikahkan sudah anaknya tadi, perempuan itu. Paham gak maksud saya nih? Jadi wali hakim ini sebagai pemutihan. Tapi kalau bukan wali hakim menikahkan, maka dari saat itu pernikahan, kemudian punya anak, anaknya nikah lagi, punya cucu, cucunya menikah, itu sampai hari kiamat semuanya jadi hasil zina. Nikah pertama tadi wali hakim. Wali hakim. Lalu yang untuk selanjutnya bapaknya sendiri. Bapaknya boleh. Boleh sudah. Makanya wali hakim itu sebagai pemutih aja, pemutihan. Nah yang paling parah, yang menghamili lain, yang menikahi lain. Itu sudah 1-2 saya dapati kasus seperti itu. Yang menikahi lain, yang menghamili lain, yang menikahi lain. Banyak itu terjadi di akhir zaman. Tidak 1-2 saya dapati itu. Kasus seperti itu. Makanya ngeri di zaman ini, akhir zaman ini ngeri. Mungkin kasus menutupi aib lah ya. Ya, tapi setelah punya anak, yang menafkahi adalah bapaknya ini, artinya bukan yang punya bibit. Kemudian nanti pas lahir, kemudian besar, yang menikahkan bapaknya ini. Padahal itu bukan bapak biologisnya. Walaupun bapak biologis nggak sah, apalagi tidak ada hubungan sama sekali. Dan repotnya setelah kejadian itu kan ya diperiksa darah, lain darahnya, lain darah, apalagi ribut semuanya. Banyak kasus, sangat banyak kasus di akhir zaman ini. Ya mudah-mudahan kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak kita, dzurriyyah kita dan keluarga kita, begitu juga murid-murid kita terhindar dan Allah jauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan zina atau yang mendekati zina. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.